Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, kuat, dan mantap. Mantap sekali ya Resti. Oke anak-anak Ibu, Ketua silakan dipimpin dulu doanya. Sekalian salam ya. Yuk Ketua. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar sekali hari ini anak-anak ya. Udah sarapan tadi? Sudah. Ada yang nggak sarapan? Ya. Andreas sekali sarapan tadi? Sarapan ya. Oke anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu. Afif Alfa Akroma. Hadir, Bu. Iya. Andrian Salvat. Hadir, Bu. Andreas Lase. Hadir, Bu. Angelin Himawan. Artika Ramadhani. Vika Fitri. Fatma Azahra. Fabiano. Hadir, Bu. Semangat sekali Fabiano ya. Haikal Kurniawan. Sakit ya? Sakit, Bu. Sakit. Udah berapa hari sakitnya? Baru hari ini. Baru hari ini. Ya Bu. Doakan cepat sembuh ya. Sakit apa katanya? Tahu demam. Demam. Ibnu Saiful. Ibu. Iya. Irfan Alif. Hadir, Bu. M. Agung Saputra. Hadir, Bu. Muhammad Rafi. Hadir, Bu. Muhammad Fadli. Hadir, Bu. Nashwa Putri Reza. Iya, Nashwa. Resti. Hadir, Bu. Rizwan. Hadir, Bu. Ramanda. Hadir, Bu. Rahma Wahilda. Sartini. Sri Azalina. Hadir, Bu. Setiawan Subai. Syafina. Syifa Anisya. Sakit. Sakit. Sakit apa dia? Demam. Musim demam ya sekarang ya. Ya, Bu. Susan Amelia. Iya, Susan. Siti Aisyah. Hadir, Bu. Ya. Siti sakit kemarin ya? Sakit mata. Udah sembuh? Ya. Ya, alhamdulillah ya. Tasya Dianti. Hadir, Bu. Ika Yulianti. Nil Dayana. Zulfa Syafi. Oke, alhamdulillah anak-anak Ibu ya. Tetap jaga kesehatan. Ya, sekarang musim demam ya. Oke. Kemarin sudah Ibu suruh baca-baca bukunya setelah kita mempelajari tentang menganalisis unsur-unsur cerpen. Nah, anak-anak Ibu di rumah baca bukunya yaitu menyimpulkan apa? Siapa masih ingat pelajaran minggu lalu? Kita mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Masih ingat tidak? Ada berapa unsur intrinsik cerpen? 7. Ayo, siapa nih kira-kira yang hafal masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, silakan sayang. Ah. 4. Ada yang bisa menambahkan? Amanat. Amanat. Sudut pandang. Ya. Mantap. Perwatakan. Perwatakan, iya. Coba dulu kita urutkan dari yang pertama. Tema. Tema, alur, perwatakan,
sebutan ya, tapi sudah lengkap 7 ya. Latar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tunjuk tangan. Ya, Resti. Latar waktu, latar tempat, sama latar suasana. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Resti. Kalau sudut pandang dibagi menjadi 2. Siapa yang masih ingat? Ya. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Iya, benar sekali. Orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Ada lagi yang 3 dia. Masih ingat dibagi menjadi 3 bagian. Apa? Tema apa? Ayo. Bagi menjadi 3 bagian. Pokoknya yang ibu bilang dia. Apa tuh semalam? Ingat nggak? Iya, penongkohan bisa. Yang pertama. Penongkohan. Tokoh, ya protagonis. Nah, protagonis. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang 3. Proses jalannya cerita itu disebut apa ya? Alur. Iya. Ingat? Ingatnya dia sampai alur aja. Alur dibagi menjadi 3. Kita kasih tahu satu. Alur. Iya. Berarti masih ingat pelajaran ibu? Iya. Jadi kita lanjutkan pelajaran untuk hari ini. Ya. Ada yang udah baca buku di rumah? Ada. Ibu suruh baca cerpen apa kemarin? Pohon keramat. Pohon keramat. Sudah baca kan? Sudah. Nah, anak-anak ibu, inilah dia pohon keramat, contoh gambarnya. Ya, cerita yang dikatakan misterius. Dari kemisteriusan dia berubah menjadi sebuah desa yang maju. Itulah kira-kira ceritanya. Ibu yakin ini ada yang belum membaca ya? Ada yang belum baca ya? Yang sudah baca pasti dia tahu bagaimana langkah-langkah menyimpulkan sebuah cerpen. Karena pembahasan kita kali ini adalah menyimpulkan teks cerpen. Oke anak ibu, ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca maupun didengar. Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, ibu harapkan setelah kamu mempelajari ini kamu mampu menyimpulkan unsur-unsur karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Nanti ibu sajikan cerita pendek. Ya, penyajiannya mau dibaca atau didengar? Atau mau video? Mana lebih asik, membaca atau mendengarkan? Mendengar. Ya, nanti kalau ibu kasih videonya, di situ ada teksnya ya, ada yang bacakan. Jadi kamu memahami cerita pendek tersebut dengan membaca sekaligus mendengarkan ya. Nah, anak-anak ibu, sebelum ibu tunjukkan dulu langkah-langkah menulis cerita pendek ini, kira-kira siapa sih yang sudah baca buku tadi malam? Apa saja langkahnya kira-kira? Ada berapa? Ayo. Apa saja sih langkah-langkahnya? Siapa yang sudah baca? Sedikit saja pun kalau dia sudah baca, pasti dia tahu. Ayo. Yang pertama apa saja? Kalau kita menyimpulkan cerpen itu. Ayo. Bisakah kita menyimpulkan tanpa ada teksnya? Ya. Jadi langkah yang pertama adalah coba ya buat. Yang pertama? Membaca cerpen. Iya, dibaca dulu cerpennya. Ya. Setelah dibaca cerpennya, barulah kita bisa menentukan apa yang akan kita simpulkan. Yang pertama itu apa? Pertama, Ayo. Tema. Yang pertama tema. Tema apakah bisa disimpulkan? judul. Iya, latar. Ya,
Jadi proses terjadinya peristiwa itu waktunya tidak hanya satu, karena dia berjalan seiring dengan waktu. Mungkin dari pagi ke siang ke malam, atau proses tumbuh kembang manusia mulai dari bayi, kecil, remaja, dewasa. Jadi itu yang dinamakan latar waktu ya. Proses berjalannya waktu bisa sesuai dengan tanggal, hari, ya, seperti yang Ibu jelaskan kemarin, seperti tanggal, hari, apalagi kalau latar waktu, Tokoh, karakter, latar waktu, apa saja, tanggal, hari, bulan, tahun, minggu. minggu juga boleh, tapi hitungnya minggu pertama dikaitkan dengan bulan ya, minggu pertama bulan Januari. Terus yang sering kamu lihat itu apa sih? Jam. Ya, jam atau pukul. Ya. Kemudian, oke lah, Ibu buka sedikit. Ya, langkah-langkah menyimpulkan cerpen. Ada berapa langkah di situ? 4. Salah. Ada? Iya, 7 ya. Ini udah baca tadi malam bukunya. Ya? Belum baca? Belum. Jadi tahunya kapan? Barusan ini bacanya. Iya. Tapi dari baca juga ya. Yang pertama apa tadi? Menentukan membaca teks cerpen. Yang kedua, ya. Yang ketiga, ya. Yang keempat, yang kelima, ya. Yang keenam, ya. Yang ketujuh, ya. Pintar anak Ibu. Tadi kita sampai mana kita? Batas waktu. Nah, anak-anak Ibu, dalam cerpen seperti yang sudah dikatakan oleh temanmu tadi, sudut pandang dibagi menjadi 2. Jadi nanti pada saat kamu membaca cerpen, kemudian kamu cari lagi cerpen itu, ada atau tidak sudut pandangnya. Yang namanya dia memiliki tokoh, pasti dia memiliki sudut pandang. Apakah dia menggunakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang kedua? Kalau dilihat yang udah baca ini, yang udah baca ya, sudut pandang yang digunakan dalam cerita pohon keramat menggunakan sudut pandang orang berapa? Ya, coba orang pertama. Mantap. Udah selesai bacanya? Udah. Sudut pandang orang pertama, benar ya. Tapi nanti di situ bisa dijelaskan pada saat kita menyimpulkan ya. Selanjutnya, menyusun karakter tokoh. Nah, ini yang paling penting. Dalam sebuah cerpen, pada saat membaca, kamu tentu ingat tokoh-tokoh yang ada di dalamnya ya. Iya. Jadi di situ nanti bisa kamu tentukan karakter tokoh ya. Nah, ada berapa tokoh dia? Misalnya ada 5 tokoh. Nanti masing-masing kamu sebutkanlah karakter tokoh tersebut. Misalnya, ya, kalau pohon keramat ini siapa sih nama tokoh utamanya? Si saya. Saya ini adakah namanya? Disebutkan tidak di situ? Tidak. Oke, kalau tidak, kita balik kepada kemarin seperti cerita pohon Pengetahuan. Iya. Siapa tokoh utamanya? Mogu. Iya, Mogu. Mogu itu menggunakan sudut pandang orang keberapa? 3. Orang pertama, berarti dia saya. Aku, ya. Ya. Iya. Bagaimana karakternya? Baik. Baik. Haus ilmu. Haus ilmu. Bijak. Iya. Jadi nanti di situ kamu jelaskan bagaimana karakter tokoh. Jadi kalau ada 5 tokoh di dalamnya, kamu jelaskan masing-masing karakter setiap tokohnya. Nah, selanjutnya menyusun alur. Ya, alur atau proses jalannya cerita. Jadi nanti Ibu tidak mau kalau kamu membuat misalnya menyimpulkan bagian alur, cuman kamu buat alur maju. Tetapi di situ tidak kamu buat prosesnya. Ibu mau nanti pada saat kamu menyimpulkan alur, buat di situ misalnya alur maju. Apa tandanya alur maju? Ya, berarti dia mengikuti rangkaian struktur, ya, orientasi,
Mana orientasinya? Ya. Kemudian rangkaian apa ya? Rangkaian ya, peristiwa. Kemudian komplikasi dan resolusi. Ya, resolusi. Nanti ditunjukkan ya. Oke, yang terakhir. Nah, dari rangkaian tema, latar, sudut pandang, kemudian alur, itu kamu simpulkanlah jadi satu. Ya, itulah yang disebut dengan simpulan sebuah cerpen. Mudah bukan caranya? Mudah. Nah, kalau mudah, Ibu bagilah dulu LKPD ini. Tapi sebelum Ibu bagi, Ibu tentukan dulu, Ibu kasih kelompoknya. Kelompok belajarnya nanti satu kelompok itu satu meja. Ibu bagi ya. Kelompok tema, kelompok alur, kelompok latar, kelompok sudut pandang, kelompok amanat di sini. Ya, di sini dikosongkan. Nah, namanya diskusi kelompok nanti berhadapan. Yang putranya sebelah sini, putrinya sebelah sini. Ini putri semua ya. Dasarnya putri semua, saling berhadapan aja nanti menyesuaikan ya. Oke, anak-anak Ibu. Ibu rasa tidak perlu Ibu bacakan lagi ya. Di sini sudah ada nama-nama kelompoknya. Silakan dibentuk kelompoknya. Ibu kasih waktu 3 menit bisa? Bukunya di bawah. Siapa yang belum dapat kelompoknya? Najwa namanya di mana? Ya, sini saja. Najwa. Najwa, masuk kelompok tema. Siapa yang ada lagi? Syafina. Ketinggalan Syafina ya. Syafina sudah ada loh namanya. Syafina kelompok latar. Oke, anak-anak Ibu. Ini Ibu kasih LKPD-nya. Sudah dapat semua? Ya. Nanti Ibu kasih pengarahan. Coba dengarkan. Pada bagian LKPD mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 93, nama kelompoknya disesuaikan dengan ini. Kemudian materinya sudah ada. Alokasi waktunya nanti Bu kasih waktu 20 menit cukup? Cukup ya. Kemudian nama siswa, jika siswanya lebih dari 5 tambahkan aja nanti nomornya di bawah ya.
Oke, anak-anak ibu, mau membaca atau menonton nih? Iya, kalau menonton hadap sini semua. Dan ini diawali dengan gambaran letak Gunung Beser dan keangkeran gunung tersebut. Konon, di sana Jaya Sakti yang menjadi incaran Belanda bersembunyi. Hal itu sangat dipercaya oleh penduduk kampung karena ada beberapa orang yang pernah masuk tetapi ia tidak bisa kembali. Itulah sebabnya sehingga penduduk hanya berani sampai ke kaki gunung. Namun berbeda dengan tokoh saya pada cerpen tersebut, ia justru mengagumi keindahan Gunung Beser, menyukai dan menikmati udara dingin dan air dari gunung tersebut. Setiap subuh kakeknya akan membangunkan dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Ia sering melamun melihat Jaya Sakti sholat di atas daun pisang. Di sisi lain, Gunung Beser merupakan sumber air yang melimpah bagi penduduk, utamanya para petani. Bila musim panen tiba, para petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran dan mengundang para tetangga. Bagi anak-anak, sawah merupakan tempat yang paling banyak memberi kenangan. Anak-anak belajar mengaji di masjid dan yang menjadi gurunya sang kakek, kemudian diteruskan oleh Kang Kasim. Kakek merupakan tokoh yang dihormati oleh penduduk dan pengambil keputusan penting. Lanjut cerita, kedamaian kampung mulai terusik saat jalan besar menghubungkan kecamatan dan kabupaten diperbesar dan diaspal. Jalan itu memberikan gejolak tersendiri. Petani hilir mudik ke kota kabupaten menjual hasil bumi. Remaja tidak sedikit yang meneruskan sekolah ke kota. Pembangunan pabrik semakin santer diinformasikan oleh orang kecamatan. Sambil dibaca ya. Kemudian mulai ada perubahan kebiasaan, perubahan budaya pertanian, dan panen tidak semeriah dulu lagi. Perselisihan penduduk mulai terasa ketika penggerak pembangunan dari kota merencanakan untuk membuka sebagian Gunung Beser untuk perluasan pertanian dan pabrik. Orang yang setuju dan orang yang tidak setuju mendatangi kakek untuk mendukung mereka. Besoknya kakek bercerita bahwa Mbah Jaya Sakti dan keangkeran Gunung Beser itu tidak ada. Kisah Mbah Jaya Sakti diperlukan untuk melindungi Gunung Beser. Kakek menyetujui karena mereka berjanji akan membuka sampai kaki gunung saja. Pada kenyataannya, pembangunan kaki gunung semakin meluas dan semakin banyak orang yang datang. Tidak lama kemudian, kakek meninggal. Penggerak pembangunan akhirnya mencuri perhatian penduduk. Gunung Beser bercahaya siang malam oleh semaraknya listrik. Adanya perkelahian petani gara-gara berebut air, lalu pertanian menjadi tidak subur dan manusia yang tidak lagi bersahabat. Kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak lagi asing. Di akhir cerita, tokoh saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Para siswa sekalian, cerpen tersebut dapat kamu baca pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, halaman 53-60, atau pada buku Kupu-Kupu di Bantimurung, Antologi Cerpen Remaja 3, terbit tahun 2003, halaman 29 sampai dengan 36. Para siswa sekalian, unsur intrinsik. Oke, anak-anak ibu. Ya, tidak semua dibacakan ya. Tidak semua dibacakan. Sisanya silakan dilanjutkan, sedikit lagi ada di buku paket. Oke? Silakan dikerjakan diskusinya berdasarkan LKPD yang Ibu sajikan. Oke.
Coba dibagi kerjanya, dibagi. Nah, ada 2 kertas. Nah, dibagi tugasnya per kelompok. Ada berapa itu yang mau dicari, dibagi. Nah, biar cepat selesainya. Copot aja hackernya, kalau perlu dicopot ya. Iya, itu yang dibawa hacker biar jangan kececer. Buka aja, ya. Nanti itu hacker lah. Kan jangka PD-nya ada 2 lembar, dibagi. Ini dari kita. Kenapa susah? Hah? Iya, jangan rebutan lah. Nah, kalau kami sopan.
Yuk Fabiano. Kenapa senyum-senyum Fabiano? Ada yang lucu di pohon keramat Fabiano. Setahu ibu, pohon keramat ceritanya serem ya. Fabiano senyum-senyum. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Udah sampai kolom mana? Ada yang sudah sampai karakter tokoh? Belum? Udah?
Ibu dapat penggaris dari Ramanda, dapat buku dari Yuda. Ya. Nanti Ibu kembalikan ya. Ibu, ya kalau jawabannya kelebihan itu nyambung gimana? Kosong. Yang mana, Nak? Yang jawabannya ada. Oh, boleh. Kalau berlebih, kolomnya nggak muat kan Ibu bilang ditambahkan di bawahnya. Itu dibalikkan juga boleh, Nak. Di sini. Berarti nomor 1 di sini, Nak. Ya. Nomornya nomor 1. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Apa Resti? Kata temennya kalau kolomnya aku boleh sambung di bawah, boleh ya? Iya. Oh, di belakang nggak boleh? Di belakangnya. Oh, nomornya ya. Di sini ada masalah? Oke. Aman. Sini aman? Aman. Aman. Ada nomor berapa? Kamu cari. Oh enggak. Dibagilah LKPD-nya. Dia ngerjakan satu biar cepat selesai.
Oke, 2 menit lagi. Oke, udah ya. Iya. Oke. Sudah siap ya? Sudah. Bentar ya. Sudah siap. Oke, mantap. Ya, sudah siap? Siap, siap. Udah, Resti? Udah, mantap. Latar waktu. Ingat nggak? Cerita tadi. Nah, masukkan kata-katanya ke dalam. Oke, oke. Kita undi atau gimana nih? Siapa yang sudah siap? Nggak apa-apa salah. Nggak apa-apa. Kita kan belajar ya. Kalau salah nanti kita benarkan sama-sama ya. Oke? Oke. Tema? Oke, tema? Oke. Alur? Alur kayaknya belum oke. Latar, oke? Tema, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Ibu ulang lagi ya. Tema udah oke? Oke. Alur? Oke. Latar? Sudut pandang? Amanat? Oke. Ibu mau dari yang terakhir. Siap semuanya? Ya, silakan berdiri dulu dari amanat. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk amanat nih. Nanti kalau pada saat membaca, yang lain boleh duduk ya. Oke, silakan dibuka dulu amanatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok amanat ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Raman Daftar Fiandi sebagai ketua, Dika Yulianti, Wiljayana, Andres Lase, Lutfa Safiko, Muhammad Agung sebagai anggota.
kampung saya, air tidak mesti diperebutkan. Gunung besar-besar memberikan air yang melimpah. Nama gunung besar sendiri berarti mengeluarkan air terus. Terusan, mata air yang berada di kaki gunung mengalirkan sungai yang lumayan besar. Sebagian air itu dialirkan ke kampung untuk memenuhi bak-bak mandi. Sisanya yang masih melimpah mengalir sawah dan kolam. Selain itu masih banyak mata air kecil yang dipakai penduduk sebagai pancuran. Latar waktu, simpulan bukti, sudut pandang orang pertama, saya, kutipan cerpen. Saya beberapa kali melihat para petani berburu berang-berang atau tikus. Mereka mengasapi seluruh lubang yang ditemui. Bila ada buruannya yang keluar, orang-orang mengejar sambil berteriak-teriak. Tentu pemukul tidak ketinggalan ikut beraksi. Sekali berburu puluhan tikus atau berang-berang bisa didapatkan. Sudut pandang penceritaan, simpulan bukti, tokoh saya, kakek penduduk, kutipan cerpen. Saya merasa waktu itu kakek adalah orang yang dihormati oleh penduduk kampung. Siapapun akan mengangguk hormat apabila bertemu kakek. Di sawah saat mengontrol air, kakek menjadi tempat bertanya apabila ada masalah. Dan kakek adalah orang yang menentukan apakah tikus atau berang-berang yang mulai merusak itu harus diburu segera atau tidak. Unsur penokohan, kesimpulan dan bukti. Dengarkan, nanti dibandingkan dengan hasil diskusi kelompoknya. Lanjut Zulfa. Nomor berapa sekarang Zulfa? 4. Struktur. Ya. Kesimpulan dan bukti. Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, kutipan cerpen. Orientasi terletak pada paragraf 1 hingga paragraf 9. Rangkaian peristiwa terletak pada paragraf 10 hingga paragraf 16. Komplikasi terletak pada paragraf 17 hingga paragraf kakek meninggal tidak lama kemudian. Kematian kakek tidak mendatangkan perhatian yang besar dari penduduk. Saya tidak cemburu kepada penggerak pembangun yang sudah mencuri perhatian penuh dari kakek. Resolusi terletak pada keberhasilan petani dan pabrik itu memberi kemewahan tersendiri bagi kampung saya. Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti remaja lain di kampung, saya kebingungan dengan banyak hal. Satu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dipelihara. Tanpa pohon bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Mbah Jaya Sakti mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu. Kakek benar, banyak orang cuma merasa pintar padahal tidak. Unsur alur, simpulan. Oke, dengarkan dulu unsur alur. Yang lain didengarkan biar bisa ditanggapi ya. Simpulan dan bukti. Alur maju, kutipan cerpen. Cerpen Pohon Keramat menceritakan mengenai sejarah Gunung Beser, masa kecil tokoh saya, pembukaan hutan Gunung Beser, hingga bencana yang melanda warga kaki bukit Gunung Beser. Kesimpulan, unsur cerpen terdiri dari latar, sudut pandang penceritaan, karakter atau tokoh, alur atau plot. Latar dari cerpen Pohon Keramat adalah daerah kaki bukit yang subur. Sudut pandang penceritaan adalah sudut orang pertama. Penokohan adalah tokoh saya, kakek, penduduk. Dan struktur adalah orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Berikut dari hasil presentasi kami bahas. Iya, ulangan dulu untuk setelah kelompok amanat ini menyajikan hasil presentasinya, menurut kalian ada nggak perbedaan dengan punya kamu? Ada. Ada di bagian? Di bagian. Ayo, kamu bilang tidak. Mereka ada perbedaan di bagian latar waktu. Berbeda dengan punya kamu? Berbeda. Berbeda dengan kelompok alur? Kelompok alur bagaimana? Berbeda. Latar? Alur latar. Semangat dong. Tidak. Tidak, berarti sama. Sama ya. Sudut pandang? Halo sudut pandang, kelompok sudut pandang. Siti Aisyah. Samakah hasilnya? Hasilnya sama dengan kelompok amanat? Sama. Sama ya. Jadi ada 3 kelompok yang sama hasilnya. Coba Ibu mau dulu yang berbeda itu mereka ya, kelompok. Mereka beda juga. Coba kelompok kalian dulu. Ibu mau lihat di mana
bedanya? Silakan dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tema ingin membaca hasil diskusi kami. Inilah anggota dari kelompok kami. Afif Al-Fakhroma sebagai ketua, Fatma Azhara, Ika Fitri, Setiawan, Sartini, Nazwa. Hasil pertama adalah tertepat daerah kaki bukit yang subur. Kutipan cerpen, bagi sawah-sawah di kampung saya, air tidak mesti diperebutkan. Gunung besar memberikan air yang melimpah. Nama gunung besar sendiri berarti mengeluarkan air terus-terusan. Mata air yang berada di kaki gunung mengalirkan sungai yang lumayan besar. Sebagai air dialirkan ke kampung untuk memenuhi baik-baik. Lumayan besar. Sebagian air itu diculikkan ke kampung untuk memenuhi bak-bak mandi sesama yang masih melimpah mengairi sawah dan kolam. Selain itu, masih banyak mata air kecil yang dipakai penduduk sebagai tempat pancuran. Latar waktu penduduk Belanda. Saat penduduk Belanda di kampung saya, ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Sudut pandang penceritaan, sudut pandang orang pertama. Kutipan cerpen, saya beberapa kali melihat petani berburu berang-berang atau tikus. Mereka mengasapi seluruh lubang yang ditemui. Bila ada buburannya yang keluar, orang-orang mengejar sambil berteriak-teriak untuk memukul dan tidak ketinggalan satu pot beraksi. Sekalian berburu puluhan tikus atau berang-berang bisa didapatkan. Ya, lanjut. Masih ada? Masih. Nomor 4, karakter tokoh. Tokoh saya kakek penduduk. Saya merasa waktu itu kakek adalah seorang yang dihormati oleh penduduk kampung. Siapapun akan mengangguk hormat apabila ketemu kakek di sawah. Saat mengontrol air, kakek menjadi tempat bertanya apabila ada masalah. Alur, plot, atau struktur. Simpulan, alur maju. Cerpen pohon keramat menceritakan mengenai sesara Gunung Beser. Masa kecil tokoh saya, pembukaan Gunung Beser itu bencana yang melanda warga kaki bukit Gunung Beser. Unsur cerpen terdiri dari latar sudut pandang, penceritaan karakter tokoh, alur, plot, atau struktur. Latar dan pohon keramat adalah daerah kala bulat yang subur. Sudut pandang penceritanya adalah sudut orang pertama. Ini adalah tokoh saya, kakek, penduduk, dan struktur adalah orientasi, ringkasan peristiwa, komunikasi, dan resolusi. Ya. Itulah hasil dari diskusi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya di mana tadi? Di latar waktu. Latar waktu. Mana yang benar? Mereka kah atau mereka? Hah? Latar waktunya yang mana? Yang kelompok tema kah atau kelompok amanat? Masing-masing mempertahankan pendapatnya. Kelompok kami, Bu, katanya. Iya, coba bacakan. Ya. Latar apa tadi? Waktu. Coba dengarkan ya. Sudut pandang orang pertama, saya. Itu sudut pandang, bukan latar waktu. Coba kalian bacakan latar waktunya. Waktunya yang mana di situ? Waktunya di mana? Kamu, coba berbeda dengan punya kalian. Coba
Yang lainnya sama? Lainnya beda? Lainnya sama. Coba berdiri. Ya. Kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alur ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Nah, perkenalkan saya Adrian sebagai ketua, Atika, Resti, Angelin, Fabiano, dan Rafli sebagai anggota. Ya. Hasil diskusi tersebut akan dibacakan oleh Resti. Ya, Resti, baca Resti. Resti ini suaranya kuat ya, selalu disuruh baca hasil diskusi. Walaupun badannya kurang tinggi, tapi suara dan tenaganya kuat. Ya, Resti semangat. 1. Latar tempat. Daerah kaki bukit yang subur. Kutipan cerpen. Bagi sawah-sawah di kampung saya, air tidak mesti diperebutkan. Gunung besar memberikan air yang melimpah. Nama gunung besar sendiri berarti mengeluarkan air terus-terusan. Mata air yang berada di kaki gunung mengalirkan sungai yang lumayan besar. Sebagian air itu dialirkan ke kampung untuk memenuhi bak-bak mandi. Sisanya yang masih melimpah mengairi sawah dan kolam. 2. Sudut latar waktu. 2. Latar waktu. Simpulan bukti malam pagi sore. Kutipan cerpen. Selesai sholat, kakek biasa mengontrol air sawah. Saya selalu menguntiknya dari belakang tanpa banyak bicara. Barangkali anak lain akan mengeluh karena air dan udara sangat dingin. 3. Sudut pandang. Simpulan bukti. Sudut pandang orang pertama, saya. Saya beberapa kali melihat para petani berburu berang-berang atau tikus. Mereka mengasapi seluruh lubang yang ditemui. Bila ada buruannya yang keluar, orang-orang mengejar sambil berteriak-teriak. Tentu pemukul tidak ketinggalan ikut beraksi. Sekalian berburu. Puluhan tikus atau berang-berang bisa didapatkan. Bila panen tiba, setiap petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran. Para tetangga diundang, ikan ditangkap atau ayam disembelih. Saya selalu senang. Selain sering dibawa kakek ke tempat syukuran, saya senang dengan hari-hari di sawah. 4. Karakter tokoh. Tokoh saya kakek penduduk. Saya merasa waktu itu kakek adalah orang yang dihormati oleh penduduk kampung. Siapapun akan mengangguk hormat apabila bertemu kakek. Di sawah, saya mengontrol air, kakek menjadi teman bertanya apabila ada masalah. Dan kakek adalah orang yang memutuskan apakah tikus atau berang-berang yang mulai merusak itu harus diburu segera atau tidak. 5. Alur plot atau struktur. Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Orientasi terletak pada paragraf 1 hingga paragraf 9. Rangkaian peristiwa terletak pada paragraf 10 hingga paragraf 16. Komplikasi terletak pada paragraf 17 hingga paragraf. Kakek meninggal tidak lama kemudian. Kematian kakek tidak mendatangkan perhatian yang besar dari penduduk. Saya sedikit apa yang mereka lakukan. Resolusi terletak pada keberhasilan pertanian dan pabrik itu memberi kemewahan tersendiri bagi kampung saya yang tidak punya izin berdagang kayu sembunyi-sembunyi. Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti remaja lain di kampung, saya kebingungan dengan banyak hal. Suatu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dipelihara. Tanpa pohon bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Mbah Jaya Sakti mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu. Kakek benar, banyak orang cuma merasa pintar padahal tidak. 5. Unsur alur.
Kesimpulan dan bukti. Alur maju. Kutipan cerpen Pohon Keramat menceritakan mengenai sejarah Gunung Beser, masa kecil tokoh saya, pembukaan hutan Gunung Beser, hingga bencana yang melanda warga kaki bukit Gunung Beser. Kesimpulan, unsur cerpen terdiri dari latar, sudut pandang penceritaan, karakter atau tokoh, alur plot atau struktur. Latar dari cerpen Pohon Keramat adalah daerah kaki bukit yang subur. Sudut pandang penceritaan adalah sudut orang pertama. Penokohan adalah tokoh saya, kakek, penduduk, dan struktur adalah orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Sekian dari diskusi kami dari kelompok alur. Dengan demikian kami menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu ya, dari 3 penampilan teman kamu ya, pada kelompok amanat ini terdapat latar waktu yang salah ya. Begitu juga dengan kelompok tema. Berarti kesalahannya hanya pada latar ya, latar waktu. Belum bisa menemukan latar waktu yang sesuai. Dia menyebutkan bukti tetapi waktunya tidak dimasukkan. Itu sebenarnya sudah tahu, tetapi buktinya tidak dimasukkan ya. Oke, berarti 3 kelompok yang sama ya. Kelompok alur, sudut pandang, dan kelompok apa? Iya, kelompok apa? Latar. Oke? Ya? Jadi 3 kelompok sudah bisa menyimpulkan dengan baik ya. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Kumpul LKPD-nya kembali ke tempat masing-masing. Yuk, cepat. Ibu beri waktu 3 menit. Membaca teks cerpen. Yang kedua, menentukan latar tempat. Yang ketiga, menentukan latar waktu. Yang keempat, menentukan sudut pandang. Yang kelima, menyusun karakter tokoh. Yang keenam, menyusun alur plot atau struktur. Yang ketujuh, menyusun kesimpulan. Ibu mau 1 orang. 1 orang. Yuk, siapa yang siap? Berdiri saya. Yang pertama membaca teks cerpen, yang kedua menentukan latar tempat, yang ketiga menentukan latar waktu, yang keempat menentukan sudut pandang, yang keempat, yang kelima menyusun karakter tokoh, yang keenam menyusun alur plot atau struktur, yang ketujuh menyusun kesimpulan. Iya, benar sekali. Oke anak-anak ibu, setelah mempelajari bagaimana cara menyimpulkan cerpen, pada pembelajaran berikutnya, hari apa ibu masuk lagi? Hari Kamis ya, hari Kamis jam bahasa Indonesia. Dipelajari di rumah mengenai struktur dan kaidah kebahasaan pada teks cerpen. Nanti itu strukturnya ada 4, silakan dibaca-baca bukunya.
Jadi pada saat ibu menerangkan sudah tahu, ya? Ibu tanya sudah tahu, tinggal menambahi apa yang akan ibu berikan. Jadi besok akan ibu hadirkan sebuah cerpen yang berbeda. Ibu kasih cerpen, kemudian kamu menentukan, oh ini orientasi, ini rangkaian peristiwa, ini komplikasi, dan ini resolusi. Itulah sasaran pembelajaran untuk minggu depan. Namun, ibu mau tahu sejauh manakah yang bisa kalian ambil atau yang kalian dapatkan secara individu pada pembelajaran kita hari ini. Ini ditutup ya, ngerjakannya nggak boleh contek-contekan ya. Oke, silakan dikerjakan, dilingkari jawabannya. Kasih namanya di atas ya. Ini yang kita pelajarin tadi. Terus nama disulit Bu. Iya, di mana aja boleh, di bawah, di atas, di samping. Langsung dikerjakan. Hanya 5 soal. Kan satu saja. Udah. Yuk. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, silakan. Untuk nomor 2 itu C dan D sama ya. Sama, boleh pilih C, boleh pilih D, dan seterusnya. Nanti dikasih penilaian pada jawaban yang benar. Yang sudah siap boleh ditutup kertasnya. Nggak boleh nyontek. Ada yang mau ditanyakan? Resti? Tidak. Ya, 1 menit lagi yang sudah selesai tutup kertasnya biar jangan dilihat sama temannya ya. Ya. Iya lah. Buat namanya. Jangan lupa buat namanya.
Sudah? Sudah? Yang belum? Yang belum? Oke. Setengah menit lagi. Oke. Ya, sudah. Kita koreksi sama-sama ya. Siapa mau bacakan nomor 1? Ya, Amanda. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena area terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Isi paragraf pertama cerpen pohon keramat di atas adalah B. Lokasi Gunung Beser. Iya, B ya. Yang Sekeliling. salah salahkan, yang benar benarkan. Nomor 2. Ya, Yuda. Selesai sholat, kakek biasanya mengontrol air sawah. Saya selalu menguntitnya dari belakang tanpa banyak bicara. Barangkali anak lain akan mengeluh karena air dan udara sawah dingin. Tapi saya tidak. Saya menyukai kesegaran air dan udara itu. Tak jarang saya mandi di pancuran sawah. Isi penggalan cerpen pohon keramat di atas yang benar adalah D. C. Toko saya. Saya menguntit kakek mengontrol air sawah. Iya, C atau D? C. Sama. Iya, jika buat C dan D benarkan keduanya. Ibu lupa mengubah jadi aku ya pada bagian D ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Ya, C. Iya. Unsur-unsur intrinsik yang membangun dalam cerpen pohon keramat di bawah ini benar kecuali A. Judul. Iya, judul. Yang ada judulnya ya. Oke, anak-anak ibu yang perempuan dulu. Nomor 4. Zulfa. Tema cerpen pohon keramat karya Yus R. Ismail yang benar adalah D. Perkembangan penduduk desa. No. Bu. Ya kan? Pengagungan pohon keramat. Wih, nggak boleh percaya sama pohon keramat. C. Menjaga ketua leluhur. Berarti kita nggak boleh masuk hutan toh. C. Iya, C. Apa tuh C? Modernisasi penduduk setempat. Kan mengadakan perubahan dia ya, yang dari tadinya kampung percaya kepada hal-hal yang keramat, kemudian nggak boleh itu percaya dengan hal-hal yang keramat ya. Oke, nomor 5 ya, Aslina. Menurut cerpen pohon keramat karya Yus R. Ismail yang benar adalah D. Tidak boleh kita percaya pada hal-hal mistis. Iya, nggak boleh percaya kepada hal-hal yang mistis. Oke, kumpul ke samping ya. Yuk, sini. Iya, kumpul ke samping. Kumpul ke samping. Kumpul ke samping. Iya. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Ya, bagi yang tadi merasa ada yang salah ya, silakan diperdalam dengan membaca buku di rumah, dipelajari ya.
dipelajari pada hari Kamis, dibaca-baca bukunya di rumah ya. Ya, Bu. Ya, silakan ketua. Nanti kan sekolah ini istirahat, ya. Nanti kalau makan sampahnya dibuang ke tong sampah, jangan berserak-serak ya. Ya, Bu. Ya. Ada jam bel masuk, langsung masuk ya. Oke, siap kan? Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang keluar duluan dari Susan ya, satu-satu. Ya, nggak perlu buru-buru.